Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rumiati dari SMA Negeri 2 Tanggul. Saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif melalui diseminasi budaya positif dan pembuatan keyakinan kelas. Latar belakang dalam pembuatan aksi nyata ini adalah karena budaya positif dapat terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga murid akan mendapatkan pembelajaran yang optimal, sehingga hasil dari pembelajaran bisa maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Untuk lini masa tindakan, pertama saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif, kemudian meminta izin untuk mendiseminasikan bersama guru. Yang kedua, mengundang teman sejawat untuk melakukan diseminasi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dengan teman sejawat untuk membuat budaya positif berupa keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan yang terakhir, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya perlukan adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan harapan. Kemudian, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Dan yang ketiga adalah orang tua dalam melaksanakan budaya positif di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Tanggul atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta adik-adik dari PPL Praja yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Rumiati. Sebelumnya salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili yang akan disampaikan oleh Ibu Renita Praharani. Untuk acara berikutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Rumiati tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Dan acara ketiga adalah penutup yang disambung dengan doa. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara berikutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili yang akan disampaikan oleh Ibu Renita Praharani SSI. Kepada beliau disampaikan, mohon maaf, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka pemaparan diseminasi modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Rumiati SPD. Tidak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan kebenaran. Pada kesempatan hari ini, saya mewakili Kepala SMA Negeri 2 Tanggul yaitu Bapak Imam Sujari, yang kebetulan beliaunya ada acara lain, acara dinas lainnya, sehingga tidak bisa menghadiri kegiatan pada pagi hari.
Di sini saya mewakili kepala sekolah menyampaikan banyak terima kasih kepada guru yang sudah sejauh ini berjuang untuk mengikuti kegiatan atau pelatihan calon guru penggerak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk guru-guru yang lainnya sehingga bisa banyak yang mengikuti kegiatan guru penggerak juga. Pada kesempatan pagi ini kepada guru yang akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan juga bisa mengambil hal positif dari kegiatan ini. Jadi ini juga sebagai pembelajaran untuk kita semua dan mudah-mudahan bermanfaat untuk guru Yati sendiri, untuk sekolah, murid-murid kita juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Renita Praharani. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Rumiati SPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Bu Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Pulau Kalimantan, jangan lupa beli ikan kerapu. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tambun atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta mahasiswa pelajar yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan aja rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini Bapak dan Ibu bisa hadir memenuhi undangan. Terima kasih sekali. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana nanti kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Renita yang mewakili Bapak KS, karena dukungan beliaulah acara ini bisa dilaksanakan. Kemudian dan juga sebelumnya, karena di sini ada mahasiswa pelajar, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Rumiati, saya mengajar kimia. Saya adalah calon CGP angkatan 8. Jadi di sini sama-sama belajar gitu. Kemudian untuk tujuan diseminasi ini yang pertama adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata saya. Aksi nyata modul 1.4 itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuannya itu untuk berbagi ilmu. Karena ilmu walaupun sedikit, kalau tidak dibagikan tidak akan bermanfaat. Mudah-mudahan pada pagi hari ini ilmu saya atau informasi yang saya berikan bisa bermanfaat, bisa berkah. Amin. Kemudian dan yang ketiga, untuk membangun kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian. Karena budaya positif ini sangat penting sekali. Mengapa? Karena kalau hanya 1-2 orang guru saja yang melaksanakan, maka budaya positif ini tidak akan terlaksana. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya. Untuk sebelum ke budaya positif, saya ingin memaparkan dulu untuk tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya.
bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Maksudnya di sini sebagai guru itu kita menuntun, mendampingi anak itu supaya apa? Supaya sesuai nanti, supaya selamat dalam mencapai cita-citanya. Anak itu kan mempunyai kodrat masing-masing. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu kodrat yang ada pada anak. Jadi anak itu mempunyai bakat masing-masing. Misalkan nanti ada yang misalkan jadi polisi, kita harus menuntunnya supaya dia menjadi polisi yang baik, tidak korupsi seperti itu. Kemudian menuntun sesuai dengan kodrat zaman, kita mengajar sesuai dengan zamannya. Tidak sama kita mengajar pada zaman dahulu dan sekarang. Kalau sekarang dengan tuntutan teknologi. Jadi sebagai guru kita juga harus menuntun anak-anak sesuai dengan tuntunan teknologi tersebut. Oke, lanjut. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini visi dari sekolah kita kan berbudaya mutu. Kemudian ada yang berkarakter, gitu ya. Karena kita adalah kurikulum merdeka dan sudah sesuai. Ketika saya mengajarkan itu sudah sesuai antara visi kita dengan budaya positif. Jadi anak-anak itu terbentuk supaya mempunyai profil pelajar Pancasila. Itu terbukti dengan apa? Pembiasaan. Di sekolah kita pada waktu pagi hari sudah ada pembiasaan ngaji bersama. Jam 6.45 sudah dilaksanakan ngaji bersama secara center. Itu menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di depan biasanya juga sudah ada 5S. Salam, sapa ya, senyum, salam, sapa, oke. Kemudian sopan santun. Di depan Bapak Ibu pada pagi hari sudah menyambut anak-anak dengan penuh senyum. Itu juga merupakan budaya positif. Jadi sekolah kita alhamdulillah sudah melaksanakan sudah menumbuhkan karakter anak-anak yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ini yang tadi saya sebutkan profil belajar Pancasila ada 6, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada kebinekaan global. Di sini sama, walaupun agamanya itu berbeda-beda, tetapi tetap saling menghargai dan menghormati. Kemudian bergotong royong juga sudah kita laksanakan. Biasanya anak-anak membersihkan kelas dengan bergotong royong, ada Jumat bersih yang sudah kita laksanakan. Kemudian kreatif, anak-anak pada waktu pembelajaran sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga menginspirasi anak-anak untuk kreatif, mempresentasikan hasil diskusinya itu juga sudah. Kemudian pendengaran kritis juga sama. Pada waktu praktikum anak-anak juga membuat laporan menganalisis hasil jawaban praktikum itu menunjukkan pendengaran kritis. Kemudian mandiri, anak-anak mengerjakan tugas secara sendiri. Itu di sekolah kita alhamdulillah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian konsep utama budaya positif yang akan saya paparkan ini dalam modul 1.4 ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 minggu 1 bulan. Tapi di sini saya hanya memaparkan beberapa mungkin 1 jam saja. Untuk konsep budaya positif ini memang sangat penting sekali. Mengapa? Karena ini untuk supaya sekolah kita SMA Negeri 2 Tampil itu menjadi jauh lebih baik. Anak-anak bisa berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol.
Kemudian yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Oke, kita bahas satu persatu, oke. Untuk yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum ke topik satu ini, saya ingin menyampaikan biasanya orang tua kalau mau menyekolahkan anaknya itu kan memilih sekolah yang sekolahnya disiplin. Pasti orang tua itu tidak akan menyekolahkan anaknya dengan sekolah yang bebas ya, maksudnya itu disiplinnya kurang. Pasti beliau-beliau itu pasti akan memilih sekolah yang disiplin. Nah, sebenarnya apa itu disiplin? Menurut dia menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya itu belajar. Tuh. Kemudian kata disiplina itu juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipel atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Masih ini dulu, masih satu dulu. Maksudnya bagaimana? Di sini untuk disiplin itu maksudnya adalah disiplin positif yang muncul dari diri siswa itu sendiri. Biasanya disiplin itu karena takut dihukum atau takut karena ada norma kesopanan kalau melanggar, malu. Nah, disiplin di sini itu maksudnya dia melaksanakannya dari hatinya sendiri, secara intrinsik seperti itu tanpa ada paksaan. Kemudian kebajikan universal itu adalah kebajikan secara umum, bukan kebajikan atas pribadi masing-masing. Misalkan saya, menurut saya baik, menurut Pak Fatah belum tentu baik. Jadi setiap orang kan punya kebajikan masing-masing. Tapi yang dimaksud kebajikan universal di sini adalah kebajikan secara umum, diakui oleh semuanya. Tuh. Next. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Diane Dosen dalam bukunya Restriction School Disiplin ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, nah ini biasanya anak-anak terlambat sekolah itu takut terlambat sekolah itu karena dia menghindari adanya hukuman ya. Nah ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi kalau misalkan motivasinya itu melakukan disiplin positif karena takut hukuman, berarti itu adalah motivasi dari tingkat yang paling rendah dan bersifat eksternal karena adanya paksaan dari orang lain. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atasnya. Supaya apa? Di atas motivasi yang pertama. Ini juga sama, bersifat eksternal. Anak-anak mungkin rajin belajar supaya mendapat peringkat dengan tujuan supaya mendapat penghargaan. Itu termasuk yang kedua. Selain siswa, Bapak Ibu juga sama. Bapak Ibu guru di sini pada waktu datang ke sekolah harus datang tepat waktu. Itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, misalkan takut ditegur oleh atasan. Itu berarti termasuk fakta bersifat apa? Internal apa eksternal? Eksternal, oke. Kemudian datang ke sini supaya mendapat pujian oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu juga sama, faktor eksternal. Tapi ada yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri.
dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sifat internal. Nah ini contohnya anak-anak, contoh yang poin ketiga ya, anak-anak itu belajar supaya mereka prestasinya meningkat, supaya tercapai cita-citanya ingin menjadi orang yang sukses, berasal dari hati mereka sendiri. Nah itu berarti termasuk yang nomor 3. Itu untuk anak-anak. Untuk bapak ibu guru juga sama. Oh saya datang ke sekolah, mengapa? Karena saya adalah guru sebagai teladan, sebagai contoh. Kalau gurunya saja sudah telat, apalagi nanti muridnya seperti itu ya. Itu berarti faktor internal. Telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-6. Kemudian untuk restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini kita sebagai guru itu harus melakukan pendekatan. Mengapa kamu kok datang terlambat? Dan supaya tidak datang terlambat itu seperti apa? Supaya apa ya? Ada ketukan dari hati mereka supaya untuk segera sadar pentingnya arti kata disiplin. Next. Keyakinan kelas. Nah ini mumpung sekarang tahun ajaran baru, di awal pembelajaran Bapak Ibu Dewan Guru membuat keyakinan kelas. Jadi sebelum mengajar kita itu harus membuat keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ini biasa juga disebut dengan kesepakatan kelas. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan bersama ya, diakui oleh umum yang disepakati bersama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, maksudnya kalimat positif. Nah, di sini saya jelaskan sebentar. Tadi di awal pembelajaran, penting ya, kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan anak-anak. Misalkan guru kelas membuat kesepakatan bagaimana nanti pembelajaran kita supaya bisa maksimal. Itu misalkan anak-anak harus datang tepat waktu. Untuk keyakinan kelas ini menggunakan kalimat positif, bukan kalimat perintah ya. Kalau tata tertib sekolah mungkin menggunakan kalimat perintah, tapi ini menggunakan kalimat positif. Misalkan kalau di kelas itu anak-anak kan sering membuang sampah sembarangan. Biasanya kan jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimatnya diganti menjadi menjaga kebersihan kelas secara bersama-sama, seperti itu, menjaga keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini disepakati oleh semuanya. Jadi mereka kalau misalkan tidak melaksanakan, nanti sebagai guru itu kita menanyakan, mengapa kamu kok tidak melaksanakan keyakinan yang telah kita sepakati, seperti itu. Oke. Jadi buat keyakinan kelas dulu, supaya apa yang dilaksanakan anak-anak itu muncul dari hati mereka, sadar dari kesadaran diri mereka. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, seperti itu. Jadi kita pembelajarannya itu adalah well-being ya, pembelajaran yang menyenangkan. Semua yang saya lakukan ini tujuannya adalah untuk peserta didik, di mana peserta didik itu bisa mengikuti pembelajaran di sekolah dengan menyenangkan sehingga hasilnya bisa optimal tanpa ada tekanan. Mengapa? Karena kalau sampai ada tekanan tuh anak-anak pasti mentalnya, sikapnya nanti akan berpengaruh pada pembelajaran juga. Jadi keyakinan kelas ini sangat penting sekali sebelum pembelajaran kita mulai. Next. Terkait dengan keyakinan kelas tadi, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama bertahan hidup.
seperti makan, minum, sandang pangan, papan itu ya. Kalau misalkan peserta didik kita saja pada waktu jam pelajaran itu mapan, otomatis dia tidak akan bisa menerima pelajaran dengan baik karena kebutuhan dasar yang berupa bertahan hidupnya terganggu. Tuh, seperti itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kelihatan ya? Oke. Kedua itu kebebasan. Kalau kebebasan ini contohnya di kelas, anak-anak misalkan pada waktu pembelajaran saya menjelaskannya monoton seperti itu terus. Kemudian anaknya itu malas sehingga tidak mau mengerjakan, dia membuat keributan. Tujuan dia membuat keributan karena apa? Dia tidak bebas, dia tidak bisa mengeksplor diri sendiri. Nah itu adalah kebebasan. Jadi anak di kelas itu butuh kebebasan. Jadi cara mengajar kita dalam membuat rencana pembelajaran modul ajar itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Biarkan anak itu berkreasi, jangan kita tekan supaya anak bisa bebas. Tuh. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan ada anak ya dari keluarga yang misalkan kurang mampu sosial ekonominya sehingga tidak diterima oleh teman-temannya, itu juga sangat berpengaruh pada pembelajaran. Jadi anak itu butuh apa? Kasih sayang dengan temannya, butuh diterima dengan temannya. Tuh. Kemudian ada faktor kesenangan, fun, kesenangan. Nah di sini anak-anak juga sama, dia butuh kesenangan. Dalam waktu pembelajaran dia butuh senang. Misalkan tidak hanya di kelas saja, dia inginnya di lab, di luar kelas. Jadi pembelajaran itu bisa tidak hanya di kelas, di luar kelas. Yang penting anak bisa enjoy, bisa senang ya. Tuh. Kemudian ada lagi yang kekuasaan. Kekuasaan di sini anak misalkan ingin berprestasi, ingin juara, supaya dia itu mau diakui, ya. Diakui bahwa dia itu bisa, itu merupakan kekuasaan. Sama Bapak Ibu guru di sini juga sama. Saya harapkan semua mengikuti pendidikan guru penggerak. Sekarang yang terakhir adalah angkatan 10. Ini sangat penting sekali karena guru penggerak ini nanti bisa juga, tapi yang ada faktor eksternalnya ya, karena sesuai dengan apa? Misalkan kalau bisa dari dalam diri, misalkan saya ingin pendidikan guru penggerak karena ingin mendapatkan ilmu, atau juga bisa karena kekuasaan, saya ingin melanjutkan ke jenjang karir yang lebih tinggi lagi supaya saya diakui. Itu juga bisa, itu termasuk faktor kekuasaan. Kemudian untuk untuk dunia berkualitasnya ini, kalau bisa sebagai guru itu kita bisa masuk ke dunia berkualitasnya anak. Nah, dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda. Jadi sebagai guru itu kalau bisa kita bisa berinteraksi dengan peserta didik supaya kita bisa masuk ke dunia berkualitasnya, bisa masuk ke pikiran dan hatinya. Oke, next. Restitusi 5 posisi kontrol. Nah, di sini di suatu sekolah itu pasti kan ada siswa yang melanggar pelajaran kelas, melanggar tata tertib. Bagaimana Bapak Ibu Dewan Guru dalam mengatasinya? Dalam mengatasinya itu bisa ada 5 posisi kontrol, bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan bisa sebagai manajer. Next, Pak. Untuk penjelasannya, misalkan yang penghukum,
restitusi kita sebagai guru itu seperti apa? Yang pertama, kita sebagai, misalkan kita sebagai penghukum. Misalkan penghukum itu biasanya kita itu kan lebih ke bahasanya itu kan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, menggunakan bahasa yang kasar ya. Nah, sehingga contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, maka saya akan misalkan kamu terlambat, saya akan menyuruh kamu lari mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali. Seperti itu. Itu kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum tersebut, bagaimana perasaan anak didik kita? Pertama, dia pasti akan merasa kecewa, bisa juga kesal, bisa juga ya kesal itu marah sama gurunya, ya. Kemudian bisa juga malu karena keliling tadi. Jadi untuk penghukum ini termasuk dalam identitas gagal. Jadi yang termasuk identitas gagal. Perilaku kontrolnya adalah negatif, karena membuat anak itu down, seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Misalkan posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Misalkan kata-katanya itu bisa berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Tuh, misalkan gini, ada anak terlambat. Mengapa kamu kok terlambat? Kamu mengecewakan saya. Itu jadi kata-katanya itu membuat anak itu merasa bersalah. Tolong jangan terlambat. Kalau kamu terlambat, kamu telah mengecewakan saya. Nah itu, jadi anak kan merasa salah ya. Nah itu juga tidak baik. Termasuk dalam identitas gagal. Kemudian identitas sukses. Perilaku kontrol positif. Misalkan guru sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, misalkan tidak mengerjakan tugas, tolong tugasnya dikerjakan, nanti ibu bantu dalam menyelesaikannya. Itu kan sebagai teman ya. Nah itu juga kurang baik ya. Kemudian ada lagi sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu memonitor. Misalkan ini melakukan sesuai dengan peraturan yang menghitung, mengukur. Nah, kamu terlambat, peraturannya apa? Seperti itu. Konsekuensinya apa? Kemudian apa yang terjadi sekarang? Tapi ini bahasanya tidak sekasar sebagai penghukum. Ini sebagai pemantau ini sesuai dengan aturannya, sesuai dengan aturan sekolah. Cuma dia tidak menyelesaikan tidak memberikan solusinya. Dia berjalan sesuai dengan peraturan. Itu guru sebagai pemantau. Kemudian ada lagi yang paling ujung itu adalah manajer. Sebagai manajer itu guru mengajukan pertanyaan, mengapa kamu kok terlambat? Keyakinan kelas kita bagaimana? Kemudian solusinya bagaimana? Jadi apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi. Jadi sebagai manajer ini guru mengetahui ya, selain dia itu mengapa kok terlambat melakukan apa tidak sesuai dengan keyakinan, dia mencarikan solusinya. Jadi posisi kontrol guru di sini semakin ke manajer. Jadi yang paling baik itu adalah manajer, dan yang paling buruk itu adalah sebagai penghukum. Lanjut. Ya, lanjut. Restitusi, segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada yang pertama menstabilkan identitas. Mohon diperlihatkan segitiga restitusinya. Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi misalkan anak itu melanggar keyakinan, jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya melakukan kesalahan ini. Jadi sebelum kita menanya yang lebih jauh, jadi kita harus menstabilkan anak itu dulu.
harus menanya, mengapa kamu kok melakukan kesalahan seperti itu. Setelah menstabilkan identitas, maka setelahnya melakukan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu punya alasan mengapa kamu kok terlambat seperti itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi apa ya? Tidak dengan bahasa yang negatif, bahasa yang positif. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Keyakinan keras apa yang telah kita sepakati ini? Gitu. Kalau anaknya itu sudah berarti saya melanggar. Kemudian apa? Guru mengarahkan keyakinan keras apa yang sudah kita sepakati itu seperti apa. Jadi dianya itu menjadi sadar atas kesalahannya. Kalau kamu misalkan melanggar, nanti kamu ini menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Next. Mungkin saya putarkan video saya tentang sedemikian restitusi, yaitu penyelesaian anak dalam penyelesaian kita sebagai guru dalam menangani anak yang melanggar keyakinan keras itu seperti apa ya. Kasus 1 di sini Farel sering datang terlambat sehingga dia tertinggal banyak mata pelajaran. Langkah pertama kita harus menstabilkan identitas. Jadi anak itu dibuat tenang dulu, distabilkan identitasnya. Jadi itu anak tahu salahnya apa. Anak itu tahu sadar bahwa dia itu terlambat. Menanyakan keyakinan sesuai tidak dengan keyakinan keras kita. Ini tahap yang ketiga. Nah ini anak mulai sadar mengakui bahwa dia telah melanggar, ya tidak mematuhi peraturan, ya tidak melakukan keyakinan keras. Muncul sikap rasa bersalah pada anak. Kita juga mencarikan solusinya.
Dari video tersebut itu tampak anak itu tidak timbul rasa kecewa, tidak. Dia itu sadar dia akan bertanggung jawab untuk memenuhi keyakinan keras. Kalau kita paksa, jelas anak itu akan memberontak, akan benci dengan kita. Jadi dengan keyakinan keras itu anak itu apa ya? Pasti akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab apa yang menjadi keyakinan keras kita. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Mohon maaf Kak. Oh, terima kasih sekian. Semakin ditanya semakin jelas, semakin Sudah. Oke Pak. Terima kasih saja Pak. Terima kasih. Apa sih Mas? Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan khilafnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya ingin sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Rumiati yang telah memaparkan tentang budaya positif. Tentunya pemaparan tersebut sangat bermanfaat bagi kami, para pengajar, dan semoga apa yang Ibu Rum sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Oke, monggo Pak Budi Setiawan. Saya persilakan Pak Budi. Terima kasih. Mendengar penjelasan dari Guru Nyali tadi, pertanyaan saya, kebetulan saya kan di bagian kesiswaan ini, kita itu harus menempatkan diri di bagian yang mana? Kan ada penghukum, kemudian ada pemantau, kemudian ada manajer dan sebagainya. Jadi pertanyaan saya ulangi, kita sebagai guru itu seharusnya itu menempatkan diri di bagian yang mana? Terima kasih. Waktu istirahat telah tiba. Terima kasih Pak Budi. Monggo silakan Ibu Rumiati bisa dijelaskan. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Tapi karena ini sudah siang, supaya tidak lemes, tidak ngantuk, kita SBB dulu ya. Silakan mohon berdiri semua. Sekolah penggerak tepuk tangan. Sekolah penggerak tepuk tangan. Mari kita bersama kurikulum merdeka di SMA 2 tahun. Sekali lagi deh. Sekolah penggerak tepuk tangan. Sekolah penggerak tepuk tangan. Kita dukung bersama kurikulum merdeka di SMA 2 tahun. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Budi. Pas sekali ya Pak Budi di sini selaku bagian kesiswaan. Jadi sangat penting sekali untuk saya bisa menjawabnya. Ya. Untuk kita sebagai guru itu yang paling baik itu berada di posisi manajer. Mengapa? Karena pada posisi manajer itu apa ya? Kita bisa menanya anak. Setelah menanya, kemudian kita bisa mencarikan solusinya sehingga anak bisa melaksanakan keyakinan dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Jadi yang paling pas, yang paling cocok itu adalah di posisi
identitas sukses. Semakin ke kanan semakin menunjukkan identitas sukses, semakin ke kiri menunjukkan identitas gagal. Karena dari kata-katanya, dari kalimat yang diucapkannya pun sudah berbeda. Apalagi yang posisi kita misalkan sebagai penghukum, pasti anak itu akan marah, kecewa, seperti itu, akan sakit hati. Bisa-bisa karena kita SMA ya, takutnya nanti ada apa-apa. Jadi tolong kita sebagai bapak ibu guru itu harus bisa menempatkan diri dengan baik. Jadilah posisi sebagai manajer. Tuh, mungkin ada lagi bapak ibu? Sudah cukup? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Rumiati SPB telah memaparkan seluruh diseminasinya tentang budaya positif. Karena sudah tidak ada yang bertanya, maka kegiatan hari ini akan saya tutup. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya selaku moderator pada kegiatan ini, mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya menjelaskannya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kebaikan anak ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Iya. Iya betul, kesepakatan kelas. Ada lagi yang menjawab? Baik. Apa nak? Nilai universal yang harus dipenuhi, betul. Dari yang sudah disampaikan bahwa keyakinan kelas itu adalah sama dengan kesepakatan kelas atau nilai universal yang harus dipenuhi, betul ya. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya, dengan tujuan apa? Supaya kelas kita atau sekolah kita itu lebih disiplin positifnya lebih baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Setuju anak-anak? Contohnya, nanti kalian bisa menulis keyakinan kelas apa yang ingin kalian sepakati ya. Contohnya itu nanti kalian bisa menulis dilarang membuang sampah sembarangan, gitu ya. Dilarang apa? Harus datang tepat pada waktunya seperti itu. Paham anak-anak? Nah, sekarang silakan kalian menuliskan keyakinan kelas apa yang ingin kalian sepakati. Ditulis di sini ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai dalam menuliskan
kegiatan kelas. Dan saya berharap semoga saya dan teman-teman saya dapat melaksanakan kegiatan kelas tersebut. Terima kasih. Sekian aksi nyata dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.